Assalamualaikum, apa kabar Bu Nurul? Waalaikumsalam Bu Susi, alhamdulillah kabarnya sehat walafiat. Maaf nih, tadi saya melihat panggilan tak terjawab, namanya dari Bu Nurul. Hari ini saya pengajarnya padat, jadi ketika Bu Nurul menelpon, tidak terdengar suara telepon dari Bu Nurul. Kira-kira ada apa Bu Nurul nih? Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya ada masalah ya, ada sedikit masalah dengan peserta didik saya, itu si Hmm? Abijal. Saya ingin mendapat solusi, mungkin Ibu nanti bisa kasih solusi ke saya. Itu anaknya Masya Allah Bu ya, Hmm. aktifnya luar biasa di kelas. Dalam artian dia bukan aktif dalam mengikuti pembelajaran, tapi aktif mengganggu kawan, aktif keluar masuk. Jadi saya di sini ya sudah kewalahan mengatasi dia. Bukan hanya saya saja ya, guru yang lain pun kayaknya sudah angkat tangan menghadapi si Abijal ini. Itulah Bu. Oh, berarti Bu Nurul mengalami permasalahan dengan seorang siswa yang aktif ya, aktif bukan dalam tanda kutip ya, bukan dalam Iya, pembelajaran gitu tanda ya. kutip Bu. Ya, jadi kira-kira apa nih tujuan dan harapan Bu Nurul dari perbincangan kita kali ini nih? Ya, saya harapannya sih mendapat solusi dari permasalahan saya ini terhadap anak didik ini supaya gimana caranya kelakuan dia tuh berubah. Setidaknya dia di kelas itu tidak mengganggu kawannya lah ya, meskipun nanti dalam mengikuti pembelajaran mungkin ya agak sedikit bagaimana gitu. Yang penting dia tidak mengganggu yang lain lah Bu. Soalnya kalau dia sudah bertingkah itu kacaunya bisa satu kelas karena dia sukanya ya colek sinilah, colek sanalah, ada aja tingkahnya yang membuat kita kesal itu Bu. Oh, berarti Bu Nurul berharap dia itu bisa berubah minimal di sikapnya dulu Bu Nurul ya. Bisa Karena disikapnya dulu. sikapnya itu berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, jadi sangat mengganggu ya. Mengganggu Baik Bu kawannya, Nurul. nggak fokus Ya, nanti belajar itu gara-gara si Abjal itu Bu. ya, kira-kira kekuatan apa yang Bu Nurul miliki untuk mencapai tujuan dan harapan yang Bu Nurul sampaikan tadi terhadap Abijal? Kalau di saya sih ya mungkin saya bisa menjalin komunikasi ya dengan si Abijal dan apa memiliki empati ya terhadap si anak karena si Abijal ini Bu ya dia anak yatim anak Oh yatim. ya. Kalau dikerasin ya sayang kan itu namanya anak yatim apa karena mungkin kurang perhatian di rumah gitu ya. Dan mungkin saya juga apa bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat nanti dalam mengatasi ini mungkin mampu berkolaborasi nanti. Ya, berarti alhamdulillah sudah ada kekuatan ya dimiliki oleh Bu Nurul dan teman-teman di sekolah. Ya Ibu, kira-kira kalau kita buat skala nih Bu ya dari 1 sampai 10, menurut Ibu Nurul kondisi kerusuhan ya yang dilakukan oleh Abijal di kelas itu seperti apa Ibu? Kalau kita ambil dari skala 1 sampai 10, kalau 1 itu mungkin sangat rusuh gitu ya, kalau 10 mungkin ya baik gitu. Kira-kira di level berapa itu Bu? Level berapa ya? Dua atau tiga lah Bu ya karena uh, ketika dia sudah bertingkah maksudnya dia dari awal pembelajaran itu sudah bertingkah sampai jam terakhir. Pernah itu Oh, suruh dia keluar supaya hmm, tidak terganggu proses pembelajaran. hmm, Karena kalau dia masih di kelas, kita nggak ya, fokus, asik ngurusin dia aja. Itu ya. yang menjadi masalahnya Bu. Menurut pengamatan Bu Nurul, kira-kira kenapa Abijal bisa bersikap demikian? Ini mulai dari jam pertama sampai jam terakhir lagi, bukan jam siang saja berarti ya. Kira-kira menurut pengamatan Bu Nurul, mengapa Abijal bisa seperti itu? Gitu. Mungkin ya karena kurang perhatian kali Bu ya. Apalagi apa dia anak yatim disekolahkan kan kami asrama ya kurang Ya. perhatian orang tua mungkin hobinya tidak tersalurkan bisa jadi karena dia di kelas itu suka kali main bola apa aja dijadiin bola dia Ya, main bola di kelas nggak tahu tuh jam pelajaran jam istirahat ya. selalu itu. Berarti itu masih berupa kemungkinan ya, menurut Bu Hmm, Nurul. Kira-kira selama ini
tindakan apa yang sudah Bu Nurul lakukan untuk mengatasi sikap Abijal tersebut? Pernah sih, yang sering itu kita tegur ya, kita tegur, kita hukum, cuman di sini efeknya tidak seberapa Bu. Kita panggil, kita beri nasihat, itu efeknya cuman ya sehari 2 hari, besoknya dia ya ngulah lagi gitu. Ya, berarti yang udah pernah Ibu lakukan itu menegur dan perubahannya itu cuma sebentar gitu Ibu ya? Cuma sebentar, tidak berefek ya, nggak lama itu Bu. Berarti itu yang udah Ibu Nurul lakukan gitu ya? Mhm. Kira-kira tadi kan tujuan Bu Nurul udah ada ya, ingin mengubah sikap Abijal gitu kan. Apakah selama ini setelah Ibu Nurul tegur, kemudian berubahnya sebentar, kira-kira hambatannya itu apa Bu? Kenapa dia ketika ditegur cuma sebentar saja dia mengikuti keinginan kita, sementara setelah itu berubah lagi. Hambatannya yang Ibu Nurul hadapi itu apa gitu? Hambatannya ya. Mungkin dari kondisi si siswa ini dulu ya, dari sisi psikologisnya, emosionalnya si anak. Yang kedua bisa jadi dari kita guru kurangnya meluangkan waktu untuk membimbing si anak itu. Ya. Gitu Bu. Berarti rencana ke depan nih, kan Bu Nurul tuh udah menegur, kemudian perubahannya hanya sebentar gitu kan. Berarti kan kita butuh rencana ke depan. Rencana Bu Nurul apa nih kira-kira supaya tujuan Bu Nurul itu berhasil untuk menjadikan Abijal itu akhlaknya bagus, tidak mengganggu kawan-kawan yang lain? Kalau dari saya sih Bu, karena permasalahannya ini sudah lama ya, maksudnya dari kelas 1 dia sudah bertingkah, ini udah kelas 3, kita harus cari tahu dulu ya permasalahan si Abijal ini apa ya, dengan cara melakukan pendekatan secara individual kali itu ya. Ya, kita komunikasi dengan si Abijal ini, masalahnya apa, apakah masalah dengan temannya, apakah dia mempunyai masalah di sekolah, di rumah gitu ya, atau mungkin kalau di kelas kita bisa menggunakan strategi pembelajaran yang bisa mengakomodir kebutuhan belajarnya si Abijal yang super aktif itu Bu, apalagi pelajaran saya matematika ya. Mungkin solusi lain kita berikan penguatan positif ke Abijal ini, bisa Bu, misalkan memberikan pujian ya, atau penghargaan begitu. Sudah bagus sekali. Berarti rencana Bu Nurul ke depan ingin berbicara lebih intensif lagi ya dengan Abijal. Berarti bertatap muka secara langsung ya, tidak menegur di kelas lagi gitu Bu ya. Ya, tidak. Kemudian mengarahkan proses pembelajaran ke gaya belajar dia ya, mungkin kinestetik mungkin menurut Bu Nurul tadi gitu ya. Kemudian kira-kira untuk menerapkan rencana Bu Nurul tersebut, dukungan apa yang Ibu butuhkan? Di sini karena ini kan kasus si anak, kita butuh ya kerjasama, apakah dari keluarga si anak, dari orang tuanya. Kalau di sekolah itu kita butuh kerjasama antar sesama guru, kepala sekolah dan temannya. Kita saling bekerja sama lah untuk mengatasi si Abijal ini. Guru BK juga saya rasa ya, kita butuh kerjasama dengan guru BK dalam mengatasi. Untuk orang tua si Abijal ini berarti kita harus komunikasi ya, harus berkomunikasi secara intens. Kita harus tahu dulu apakah dia kenapa dia bersikap seperti ini, apakah kurang perhatian atau ada masalah di rumah, itu mungkin Bu. Ya, berarti Bu Nurul juga butuh berkolaborasi ya dengan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan permasalahan Abijal ini. Kira-kira ukuran keberhasilan untuk rencana Bu Nurul itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya yang jelas setelah kita buat tindakannya nanti, saya berharap si Abijal ini dia berubah, terutama dalam sikapnya. Ya, sikap berarti ya. Dalam perilaku dia, ya yang pertama nanti kalau akademisnya bisa menyusul, yang penting karakternya dulu bisa berubah itu Bu. Iya, berarti itu ukuran keberhasilannya ya. Dan ketika kita udah Bu Nurul kan udah menyelesaikan nih, udah menemukan permasalahannya,
kemudian mengetahui bagaimana solusinya, rencananya ke depan, dukungan siapa. Kira-kira tindak lanjut setelah pembicaraan kita ini apa, Ibu? Berarti langsung saya membuat aksi ya Bu, langsung kita si Abijal ini langsung nanti dalam pembelajaran saya tetapkan strateginya untuk si Abijal ini akan saya panggil secara individual. Saya akan berkomunikasi dengan si Abijal ya tentang permasalahan dia. Kira-kira kapan tuh Ibu akan melaksanakan aksi yang udah Ibu temukan solusinya tadi? Supaya tidak berlarut-larut, secepatnya lah Bu, secepatnya dalam minggu ini ya akan saya panggil si Abijal supaya dia cepat berubah, itu harapan saya. Berarti alhamdulillah nih Bu Nurul sudah menemukan solusinya. Apa Ibu ya? Coba Ibu ulangi lagi mungkin bisa apa tadi solusi yang udah Bu Nurul ungkapkan sendiri, rencananya seperti apa mungkin bisa Ibu ungkapkan gitu. Ya, mungkin dari arahan Bu Susi ya, saya sudah menemukan solusi untuk masalah si Abijal ini. Berarti saya yang akan saya lakukan nanti, saya akan memanggil si Abijal, berkomunikasi secara individual, bukan lagi di kelas memberikan teguran ya. Dan yang kedua, dalam strategi pembelajaran berarti saya harus bisa mengakomodir kebutuhan belajar si Abijal yang kinestetik itu. Dan itu berkolaborasi dengan orang tua si Abijal, dengan teman sejawat dan kawannya di kelas itu dalam mengatasi tingkah si Abijal ini Bu. Ya alhamdulillah ya. Tadi kan bagaimana nih kira-kira perasaan Bu Nurul sebelum kita melaksanakan percakapan ini dan sesudah Bu Nurul menemukan solusi, gimana perasaan Bu Nurul? Alhamdulillah ya, saya merasa lega karena sudah mendapatkan solusi ya, terutama dari arahan Ibu Susi bagaimana ini saya mengatasi tingkah si Abijal ini. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dan insya Allah akan langsung saya terapkan terhadap si Abijal ini dengan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah. Mudah-mudahan dia cepat berubah. Ya, amin. Alhamdulillah Bu ya, kalau Bu Nurul udah merasa lebih lega lagi. Mudah-mudahan rencana Bu Nurul ini berjalan dengan lancar, kemudian memperoleh hasil sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Tetap semangat ya Bu ya. Amin, insya Allah Bu. Terima kasih Bu atas bimbingannya Bu Susi. Ya, sama-sama Bu Nurul. Insya Allah kita akan terus saling berbagi dan saling menguatkan Bu Nurul. Amin, ya baik. Oke. Saya izin dulu Bu ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Bu Nurul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu, tapi hari ini saya sedikit kurang bersemangat karena ada sedikit masalah yang mengganggu pikiran saya Bu. Oh, pantesan tadi Bu Susi telepon saya ya, mau curhat gitu ya? Iya Bu, makanya saya pilih Bu Nurul. Nampaknya Bu Nurul ini orang yang tepat nih untuk bisa membangkitkan semangat saya lagi. Sama-sama berbagi di sini kita Bu ya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu Bu Susi? Itulah kalau Bu Nurul nggak sibuk, saya minta waktunya nih untuk mendengar curhatan saya. Apa nih yang mau Bu Susi bicarakan? Jadi saya berharap dengan pembicaraan kita ini bukan saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya mungkin setelah saya bercerita, saya mendapatkan gambaran kira-kira apa langkah tepat yang harus saya lakukan. Karena memang benar-benar saya merasa sedih gitu kan terhadap permasalahan yang saya jalani ini gitu. Jadi gini Bu, masalahnya kan hari ini kan saya ngajar tuh cukup padat Bu ya. Saya ngajar 6 jam, mulai dari jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dur gitu. Terus istirahat pada jam istirahat 20 menit. Kemudian alhamdulillah di proses belajar mengajar pada 4 jam pertama itu di 2 kelas itu berjalan lancar. Siswanya aktif, kemudian semuanya hadir. Tetapi Bu masalahnya ketika di jam 5.06 setelah istirahat, semangat mengajar saya jadi down.
karena siswa yang masuk ke kelas tersebut hanya 15 siswa, padahal jumlah siswa saya itu 32 orang. Jadi nggak ada keterangannya apakah mereka cabut atau apa, karena tadi saya juga tidak menghubungi pihak piket gitu kan. Jadi saya merasa bersalah sendiri gitu. Saya kurang pede. Apakah anak-anak nih nggak mau masuk jam pelajaran saya, kenapa gitu. Saya merasa sedih, merasa kecewa. Jadi saya terpikirnya, oh mungkin saya bisa minta saran atau solusi dari Bu Nurul atas permasalahan saya ini, Bu. Oh, tadi berarti permasalahan Bu Susi tadi di jam pertama siswanya itu full ya di kelas ya. Di Ya. jam 1, 2, 3 selanjutnya setelah istirahat siswanya sudah berkurang. Nah, setengahnya ya nggak masuk. Itu ada Ibu Susi telusuri kira-kira penyebab siswanya tidak masuk di kelas setelah jam istirahat itu kenapa? Ada ditelusuri Bu? Saya kan nggak sempat telusuri Bu, karena ketika saya melihat siswanya nggak rame, kemudian ada materi yang harus saya sampaikan juga gitu kan, makanya saya tadi nggak sempat menghubungi guru piket dan minta tolong guru piket untuk mencari anak-anak. Jadi tidak sempat saya menelusuri Bu, kenapa siswa itu tidak mengikuti pelajaran saya. Tapi yang pernah saya ingat pada pertemuan sebelumnya mereka itu memang terlihat bosan gitu, ada yang tidak mencatat, ada yang kurang respon gitu kan. Apa mungkin karena itu jadi mereka malas masuk pelajaran saya pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang saya rasakan, Ibu. Oh, permasalahannya karena siswa merasa bosan ya dengan pembelajaran yang Ibu Susi terapkan di kelas. Nah, itu yang saya perhatikan pada pertemuan sebelumnya, kelihatan mereka tuh kurang respon, bosan gitu kan. Itu penyebab kebosanan siswa di kelas itu kenapa, Bu? Mungkin karena yang saya lihat, karena mungkin jamnya udah jam siang, Bu ya. Mungkin mereka udah kelelahan gitu kan. Kondisi cuaca juga panas. Kemudian sepertinya metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas itu sering metode yang sama, kerja kelompok, LKPD. Mungkin apakah siswa merasa, alah ibu tuh mungkin nanti itu lagi kegiatannya gitu kan. Bisa jadi mungkin saya melihat metode pembelajaran saya yang kurang bervariasi, Bu. Ya, Itu yang saya rasakan. Karena mungkin penerapan metode pembelajaran khusus yang terapkan bisa membuat siswa bosan ya, karena maksudnya metodenya itu aja. Nah, kalau kita lihat kalau kita buat dalam level ya tingkat kelancaran dalam pembelajaran. Kalau di level 1 sampai 10 skalanya. Itu kira-kira pembelajaran Ibu Susi itu berada di level keberapa, Bu? Iya, Bu. Kalau yang pembelajaran di 4 jam pertama, saya berani mengatakan bahwa proses pembelajaran saya di level 9. Tapi yang di kelas 5-6 ini, di jam 5-6 ini, saya hanya berada di level 4, Ibu. Jadi sangat mengecewakan saya gitu ya. Kenapa bisa Ibu Susi katakan itu berada di level 4? Nah, gitu. Iya, karena 50% siswa tidak hadir. Ya. 50% siswa tidak hadir di kelas. Kemudian keaktifan siswa di kelas itu pun yang hadir kan berarti sekitar 17 siswa, Bu ya. Keaktifan 17 siswa itu pun tidak seaktif siswa yang di kelas sebelumnya. Makanya saya bilang bahwa mereka itu berada di level 4. Nah, berarti kondisi ideal yang Ibu Susi harapkan itu bagaimana, Bu? Ya, saya berharap siswa saya itu hadir semua ke kelas, kemudian mengikuti proses pembelajaran saya dengan semangat. Minimal saya itu dinantikan lah oleh siswa, dirindukan lah. Itu yang saya sangat berharap, Ibu. Seperti di kelas yang lainnya. Gitu. Menjadi guru yang dirindukan di kelas, Bu ya. Siswanya senang mengikuti pembelajaran. Nah, untuk mencapai hal tersebut, kira-kira apa strategi yang perlu Ibu Susi lakukan? Supaya siswanya senang di kelas, mau belajar, ya tidak bosan. Itu strategi yang perlu Ibu Susi lakukan itu apa? Macam mana, Bu? Berarti saya harus membuat metode pembelajaran yang bervariasi, Bu. Mungkin pada saat ini saya hanya menggunakan LKPD, kerja kelompok, gitu kan, secara manual. Mereka membuat LKPD, kemudian mencari bahan hanya di buku, ya. Saya mungkin bisa memvariasikan siswa boleh menggunakan gadget pada jam pelajaran saya. Jadi selama ini kan Bu aturannya kan tidak boleh menggunakan gadget.
Tapi nanti saya berencana akan minta izin dengan pihak kesiswaan. Saya akan bertanggung jawab agar siswa bisa membawa gadget khusus pelajaran saya. Jadi gunanya mereka bisa mencari bahan-bahan materi pelajaran di internet, kemudian juga bisa menonton video ya. Saya insya Allah akan menyediakan media pembelajaran berupa video interaktif di kelas. Kemudian juga mereka bisa menjawab LKPD, mungkin saya sediakan pada bentuk form gitu. Jadi kan kalau ada gadget HP anak-anak kan biasanya semangat gitu ya. Ya. Belum saya terapkan gitu, kelas tersebut. Kalau membawa gadget ke sekolah pasti ada dampaknya ya kan, tidak semua sekolah bisa mengizinkan siswa untuk membawa gadget ke sekolah. Itu ya apa yang harus Ibu Susi lakukan? Iya, rencana saya Ibu kan, jadi mereka hanya menggunakan gadget pada jam pelajaran saya. Sesudah pelajaran saya selesai, mereka harus mengumpulkan ke saya gadgetnya. Jadi tidak saya berikan kepada mereka, mengumpulkan ke saya. Ketika jam pelajaran pulang, nanti mereka kembali supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Ya, berarti gadgetnya Ibu pakai itu hanya di pelajaran Bu Susi saja ya? Iya, ya Ibu. Oke, nah selanjutnya kira-kira apa rencana yang akan Ibu Susi lakukan untuk menindaklanjuti rencana yang sudah kita rencanakan ini, Bu? Langkah pertama mungkin saya akan minta izin dulu Bu ya, minta izin dulu ke pihak kesiswaan untuk penggunaan gadget ini. Kemudian jika diizinkan, saya akan minta bantuan wali kelas mereka agar saya dimasukkan ke dalam grup kelas. Kemudian sebelum mulai pembelajaran pada pertemuan berikutnya, saya akan menginformasikan kepada siswa di grup kelas bahwa pertemuan berikutnya mata pelajaran kimia anak-anak boleh membawa gadget. Kemudian jadi kan mereka tertarik tuh, oh seru nih pelajaran berikutnya Bu Susi boleh bawa HP gitu kan. Dan grup kelas itu juga kami akan membuat, rencana saya akan membuat kesepakatan dengan siswa batas penggunaan gadget itu seperti apa. Karena rencana kedepannya pertemuan berikutnya ini saya akan membuat praktikum. Jadi praktikumnya itu ada hubungan dengan lingkungan di sekitar mereka. Jadi mereka akan membawa alat dan bahan sesuai dengan apa yang mereka miliki di rumah tentang uji asam basa. Jadi mereka menariknya berarti praktikumnya itu ada hubungan sama lingkungan mereka dan mereka bisa menggunakan gadget. Dengan saya lakukan hal tersebut, mudah-mudahan mereka akan tertarik semuanya untuk hadir pada pelajaran kimia jam berikutnya dan mereka akan insya Allah akan antusias Ibu. Itu harap yang rencana tindak lanjut yang saya akan laksanakan. Oke, bagus sekali ya rencana yang akan Ibu Susi lakukan terhadap pembelajaran Ibu Susi supaya tidak membosankan. Nah, kira-kira kapan akan Ibu Susi terapkan rencana itu tadi, Bu? Iya, ini kan hari Selasa Ibu ya. Pertemuan berikutnya itu kan hari Sabtu. Jadi insya Allah hari Kamis saya besok akan minta izin kepada kesiswaan. Hari Kamisnya saya akan menginformasikan rencana saya ke siswa melalui WA grup kelas Ibu. Oke, ya berarti secepatnya lah ya. Ya, secepatnya Bu. Secepatnya, oke. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini Ibu Susi sudah menemukan belum solusi permasalahan yang Ibu Susi alami tadi? Alhamdulillah Ibu, saya sudah menemukan solusinya. Padahal sebelumnya saya bingung tuh mau ngapain kan. Alhamdulillah dengan arahan Bu Nurul, jadi terbuka pikiran saya. Oh ya seharusnya saya seperti ini, seperti ini. Jadi saya merasa semangat kembali Ibu setelah tadinya udah lemas, udah down, bingung saya mau ngapain. Alhamdulillah dengan bantuan Bu Nurul, saya sudah menemukan solusinya. Ya, mudah-mudahan bisa langsung diterapkan ya solusi Bu Susi tadi ya dari yang pertama Bu Susi rencanakan, mudah-mudahan bisa diterapkan nanti di kelas dan pembelajarannya bisa berlangsung menyenangkan. Ya, selamat beraksi Bu Susi, mudah-mudahan sukses. Dukungannya Bu Nurul ya. Ya, sama-sama Bu Susi. Dah kita pada di sini Bu ya. Iya baik Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.